Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Risma Nabila, NIM 19032110070 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah penyuluhan pertanian dengan membuat program penyuluhan pertanian. Komoditas yang saya ambil yaitu komoditas padi yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Berikut presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu komoditas unggulan di Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang memiliki berbagai macam produk hasil pertanian. Salah satu komoditas unggulan Kabupaten Sidoarjo yaitu komoditas padi. Padi termasuk dalam suku padi-padian atau Poaceae, sebagaimana bulir serealia yang lain. Bagian terbesar yang terkandung dalam padi didominasi oleh pati sebesar 80 hingga 85%. Selain itu, padi juga mengandung protein, vitamin, mineral, dan juga air. Padi menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia karena kandungan karbohidratnya yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu gambaran umum Kabupaten Sidoarjo. Jika dilihat dari kondisi geografis, Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga ibu kota Jawa Timur yang saat ini berkembang dengan pesat. Ada beberapa kecamatan dan juga desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Sebagai penyangga, kota Sidoarjo ini mengalami penyusutan lahan pertanian karena banyak terjadi alih fungsi lahan. Untuk kondisi demografi, penduduk merupakan faktor penting dalam membangun sektor pertanian, pemerintahan, industri, dan lain-lain. Karena selain sebagai objek, penduduk juga menjadi pelaku. Jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Sidoarjo, jika dilihat dari BPS tahun 2019 mencapai 2.262.440 dengan jumlah laki-laki 1.140.627 dan perempuan 1.121.813 jiwa. Ada juga permasalahan dari komoditas padi yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Permasalahan yang dihadapi petani padi di Kabupaten Sidoarjo ada beberapa, yaitu diantaranya pertama, kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah karena kurangnya tingkat pendidikan. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan rendahnya keikutsertaan petani dalam kegiatan kelompok tani yang ada. Yang ketiga, tidak maksimalnya kegiatan usaha tani, yaitu berupa jarak tanam, penggunaan pupuk kimia yang secara berkala. Yang keempat, kenaikan harga pupuk dan juga harga pestisida. Yang kelima, pengendalian hama dan penyakit yang tidak efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu penggunaan benih dengan kualitas yang kurang maksimum. Untuk solusi dari penyelesaian permasalahan yaitu melakukan program kerja penyuluhan pertanian dengan tema mengoptimalkan kegiatan usaha tani komoditas padi melalui pengendalian hama dan penyakit dengan memperhatikan lingkungan dan memaksimalkan input yang akan digunakan. Adapun tujuan dari program penyuluhan, di antaranya yang pertama memberikan pedoman
bagi penyuluh pertanian, khususnya untuk penyuluh pertanian komoditas padi di Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, dijadikan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian untuk penyelenggara. Dan yang terakhir yaitu menambah pengetahuan, wawasan, sikap, baik untuk penyuluh maupun pelaku pertanian lainnya, agar mampu menghadapi permasalahan yang mungkin timbul dalam proses budidaya. Kegiatan pertama yang dilakukan yaitu penentuan varietas padi. Yang pertama, padi tahan hama wereng dengan jenis Inpari 13 dan Inpari 33. Yang kedua, padi tahan tungro dengan jenis Tukat Berlian, Petanu, Inpari 36 dan Inpari 37. Yang ketiga, tahan penyakit kresek dengan jenis padi Inpari 4, Inpari 6, dan Inpari 32. Yang terakhir, tahan hama blas dengan jenis padi Towuti, Batu Tegi, Inpago 6, Inpago 7, dan Inpago 8. Selanjutnya yaitu mengenali benih yang unggul. Yang pertama, benih bersih dan tidak terdapat bercak hitam. Yang kedua, memiliki warna kuning dalam artian kuning cerah. Yang ketiga, tenggelam apabila direndam dalam air serta memiliki daya tumbuh yang cukup baik. Yang keempat, benih murni dari suatu varietas. Yang kelima, bebas dari inang gulma, hama, dan juga penyakit lain. Yang terakhir, memiliki ukuran penuh dan memiliki keseragaman. Untuk kegiatan selanjutnya yang bisa dilakukan oleh petani yaitu melakukan pengelolaan tanah. Yang pertama, perbaikan skel maliran dan litir atau pematang dan galengan. Yang selanjutnya yaitu membajak sawah serta pemberantasan gulma, mengurangi pertumbuhan hama penyakit dan menambah unsur organik. Selanjutnya menggaruk sawah. Dan yang terakhir, meratakan tanah sebelum tanam, pindah, dan membenamkan pupuk. Waktu tanam padi. Kriteria waktu tanam padi saat ini hanya mempertimbangkan curah hujan pada awal MH, yaitu jika curah hujan telah mencapai 50 mm atau lebih dari selama 3 dasarian berturut-turut. Kriteria tersebut perlu ditambah dengan jumlah dan distribusi hujan selama MT. Persyaratan ini menjadi suatu keharusan untuk lahan sawah tada hujan, sawah irigasi yang terletak di ujung saluran irigasi, dan sawah yang jaringan irigasinya rusak. Untuk kriteria menetapkan waktu tanam yang sesuai diterapkan di Indonesia adalah hari pertama dengan curah hujan selama 5 hari berturut-turut sekurang-kurangnya 40 mm dan tidak diikuti oleh 15 hari kering berturut-turut dengan curah hujan kurang dari 5 mm selama 30 hari setelahnya. Kriteria tersebut dapat menghindarkan kesalahan dalam penentuan awal tanam. Pada sawah irigasi dengan sumber airnya dari waduk, waktu tanam ditentukan oleh waktu pembukuan pintu waduk setelah periode pemeliharaan yang umumnya pada bulan Oktober, namun waktunya juga tidak tetap setiap tahunnya, jadi bisa mengalami perubahan. Selanjutnya yaitu melihat jarak tanam atau memperhatikan jarak tanam padi. Jarak tanam diatur agar tidak terlalu rapat supaya kelembapan dan suhu yang ada di sekitar lingkungan tanam tidak terlalu tinggi. Untuk pengaturan jarak tanam, petani bisa menerapkan metode jajar legowo atau 2:1. Kelebihan dari metode jajar legowo ini yaitu meningkatkan hasil produksi padi, mengurangi resiko terserang penyakit, menghemat penggunaan pupuk, memperbanyak populasi tanaman, memudahkan pengaplikasian pupuk, dan sebagai cara untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Untuk perawatan padi bisa dilakukan dengan melakukan pemupukan,
pembersihan tanaman pengganggu berupa rumput atau semacamnya, dan pemberian pestisida untuk gulma pengganggu tanaman maupun untuk membasmi hama wereng yang dapat merusak tanaman padi. Cara atau metode yang bisa digunakan untuk pengendalian hama dan penyakit yaitu membuat pestisida alami dari bahan baku garam. Untuk langkah pembuatannya yaitu melarutkan 1 cangkir garam untuk 5 galon air dan menuangkan ke dasar semprotan serta mengoles pada tanaman yang terserang hama. Untuk cara pengaplikasian dari pestisida alami ini ada 2, yaitu dapat ditaburkan di sekitar tanaman atau dapat dilarutkan dalam air dijadikan sebagai semprotan. Kelebihan penggunaan pestisida dari garam ini ada beberapa, yaitu harganya yang terjangkau, mudah dibuat oleh petani, sangat efektif untuk membasmi hama, khususnya hama siput dan juga kumbang. Menambah magnesium ke tanah agar membantu meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tanaman. Selanjutnya aman bagi tanaman dan juga ramah lingkungan. Dan yang terakhir, menghasilkan tanaman yang sehat karena bebas dari residu kimia. Selain hama dan penyakit, juga ada pengendalian hama berupa hama burung dengan menggunakan bahan kimia. Penggunaan bahan kimia ini dilakukan dengan cara mencampurkan pestisida dengan makanan burung, kemudian diletakkan pada sudut tertentu yang biasanya banyak sekali didatangi oleh burung. Untuk penggunaan metode mekanis ada 3, yaitu menggunakan orang-orangan sawah, yang kedua menggunakan perangkap burung, dan yang terakhir menggunakan bunyi-bunyian dari toples kosong dan diisi batu. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.